Ibu Inggriani, ya. Saya persilakan, Bu Inggriani. Ya, terima kasih Martin dan juga teman-teman semua ya. Kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi. Beberapa hari yang lalu ya, saudara, seorang jemaat yang bernama saya sebut aja Bapak Lo itu sakit dan masuk rumah sakit. Saya dan suami Pak Im besuk. Saya lihat kondisinya baik-baik aja. Ya, wah seger. Terus istrinya bilang iya, rencananya mungkin tidak lama lagi mau pulang. Gitu. Tapi keesokan sorenya, jadi 24 jam sesudah saya besuk, saya dapat telepon dari anaknya, Bu Im, ya saya dipanggil jemaat Bu Immanuel ya, bukan Bu Inggriani tapi Bu Immanuel. Bu Im, Papa anfal. Waduh, terus saya bilang, ya saya lagi mau ibadah wanita. Jadi saya kebetulan diantar sama Pak Im, saya bilang, Pak Im, tolong kamu segera ke rumah sakit sekarang juga. Itu Pak Lo katanya anfal gitu. Dan ternyata setelah sampai di rumah sakit, udah meninggal. Nah, tanya, kenapa meninggal gitu. Istrinya juga bingung, karena dia meninggal saat lagi makan, saudara. Ya, disuapin istrinya baru 2 sendok, terus tahu-tahu dia kayak apa ya, kayak mau muntah katanya gitu, terus kepalanya lemes dan dinyatakan meninggal. Nah, saya pikir kemarin seger, masih seger walaupun di rumah sakit ya, tapi sudah seger gitu. Kok hari ini meninggal? Dan saudara, beberapa tahun yang lalu saya juga punya seorang jemaat yang cukup dekat dengan saya, rumahnya juga dekat dengan rumah saya, namanya Ibu Eva. Ya seperti itu. Saya ditelepon anaknya, Bu Im ke rumah, mama, mama, mama kenapa? Ya udah saya datang. Kemudian saya datang, ternyata mamanya udah meninggal dan dalam keadaan dia sedang makan juga. Piringnya dia makan di kamar sambil nonton TV, piringnya jatuh, pecah. Anaknya pikir loh kok ada piring jatuh, dia tengokin mamanya di kamar, ternyata mamanya udah meninggal. Jadi kematian-kematian yang sering saya lihat dari khususnya dari jemaat ya saudara, yang banyak yang meninggal mendadak, kita ini harus berpikir bahwa sewaktu-waktu ya tanpa diduga itu pun bisa terjadi pada kita ya. Tidak usah harus nunggu mungkin sakit parah atau mungkin mengalami apa-apa, sewaktu-waktu kita bisa meninggal dan itu berarti pulang ya, waktunya habis di dunia ini. Beberapa hari yang lalu saya itu bongkar-bongkar laci karena ada satu surat yang saya cari dan kemudian yang saya temukan adalah foto-foto lama yang ada di gereja beberapa tahun yang lalu gitu ya, foto dengan pengurus gereja, foto dengan jemaat, dan kemudian ketika saya amati saudara, 25% sudah, mungkin lebih, sudah almarhum ya. Jadi ya, bahkan saya pernah berkata waktu ada kesempatan khotbah, saya berbicara kepada jemaat, saya katakan coba saudara lihat, perhatikan sebelah kiri saudara, sebelah kanan saudara, depan saudara, belakang saudara, itu semua tidak kekal, itu semua fana. Mungkin 25 tahun lagi itu sudah tidak ada ya. Itu tidak ada ya, atau mungkin kita sendiri yang sudah tidak ada. Nah saudara, dari sini kita tahu bahwa hidup ini singkat ya, hidup ini singkat.
saya itu menderita sakit ketika tahun 2015. Saya merasa ada benjolan di payudara, dan kemudian saya periksa ke dokter, dan dokter berkata oke, operasi. Kalau nanti ternyata diambil itu ganas, berarti payudara diangkat. Tapi kalau enggak ganas, ya enggak gitu. Dan setelah saya dioperasi, diperiksa di lab, diambil benjolan itu, ternyata dokter bilang ganas, jadi harus diangkat. Oke lah, saya bukan orang yang tipe cengeng ya saudara. Buat saya, oke, kalau dokter ngomong begitu ya saya turutin aja ya. Sampai banyak saudara bilang, jangan nunggu dulu second opinion ini. Sudah, enggak usah, saya bilang. Saya enggak usah, saya hanya perlu berdoa. Saya minta kepada Tuhan waktu itu, Tuhan, saya minta dalam 1 bulan ini, kalau Tuhan mau sembuhkan saya, sembuhkan, benjolan ini hilang. Tapi kalau Tuhan mau saya operasi, saya akan jalani. Ya, benjolan itu tetap ada. Dan ternyata setelah 1 bulan, benjolan itu masih ada dan saya dioperasi, angkat payudara, saudara. Nah, udah selesai. Puji Tuhan, saya enggak di kemo secara biasa itu ya, pakai infus atau apa, enggak diradiasi, tapi dokter hanya bilang, silakan minum obat selama 5 tahun. Tidak boleh berhenti. Ya, itu kemo pakai obat ya. Nah, saudara, saya sudah mulai tenang, habis itu enggak ada apa-apa lagi ya. Tapi ketika umur 60 tahun, ya saudara, saya berpikir, ya tadi Martin sudah sampaikan, dan memang datanya Indonesia itu rata-rata umur manusia, umur untuk yang laki-laki malah hanya 69 tahun. Tapi yang perempuan 71 tahun. Jadi kalau di rata-rata ya 70 tahun itu. Ya. Dan saya berpikir, ya Musa juga ngomong umur manusia 70 tahun. Nah, saya waktu itu umur 60 tahun. Saya berpikir, kalau Tuhan kasih saya umur sampai 70 tahun, ya, maka berarti saya tinggal punya waktu 10 tahun. Dan untuk mengingat itu, saudara, saya mengambil botol kecil dan kemudian saya mengisinya dengan batu kecil-kecil ya, yang bagus ya, agak cukup bagus saja, warna-warni, yang putih itu yang suka di taman itu ya, putih, merah gitu. Saya masukin di dalam botol itu 10 batu. Dan saya berkata pada Tuhan, Tuhan, ini 10 batu, 10 tahun, gambaran 10 tahun kehidupan saya. Setiap saya berulang tahun, saya akan ambil batu ini satu, dan saya bisa melihat kesempatan hidup saya masih berapa tahun. Dan saudara, pada waktu itu rasanya 10 tahun itu lama ya saudara. Lama enggak saudara 10 tahun? Saudara mungkin dulu-dulu, 10 tahun lama ya. Wah, masih lama. Ternyata enggak saudara. 10 tahun itu cepat sekali. Dan saya katakan sekarang batunya tinggal 4 saudara. Jadi waktu saya itu, kalau Tuhan kasih saya umur sampai 70 tahun ya, sampai 70 tahun berarti kesempatan saya di dunia ini tinggal 4 tahun. Ya, tinggal 4 tahun. Ini satu kemurahan Tuhan. Karena kalau saya ceritakan, saya bisa sehat sampai hari ini kemurahan Tuhan. Karena pada tahun Agustus 2019, saya jadi setelah operasi pengangkatan payudara itu saya sering kontrol ya, setelah dokter menganjurkan saya sering diperiksa, kadang-kadang di ronsen, kadang-kadang tes scan dan sebagainya. Nah, tahun 2019 Agustus itu saya dinyatakan ada kanker lagi di rahim, ada benjolan. Nah, jadi terus dokter bilang, karena saya ada riwayat kanker payudara, kemungkinan ini adalah penyebaran. Karena sama-sama, kalau kandungan dengan payudara itu sama-sama hormon. Jadi bisa nyebar sampai ke situ. Nah, jadi dokter minta supaya saya diangkat kandungannya. Oke lah, saya bilang angkat lah udah. Ya, setelah diangkat kandungan, saudara,
dokter periksa cairan yang ada, dokter bilang ini kanker dan saya harus diradiasi. Nggak usah kemo, dia bilang, radiasi aja. Oke, saya nurut. Berapa kali, dok, saya harus diradiasi? 25 kali. Ya, diradiasi. Hampir setiap hari, saudara, kecuali Sabtu dan Minggu, saya diradiasi. Ya. Nah, saya pikir sudah selesai. Ya, penyakit sudah diangkat semua. Tapi ternyata, saudara, 1 tahun kemudian, saudara, saya merasakan sakit perut yang tidak habis-habis, tidak selesai-selesai selama berapa bulan. Saya sudah periksa ke dokter, tapi karena waktu itu adalah masa COVID, awal dari COVID, dokter tidak berani meriksa dengan megang, hanya tanya-tanya saja. Dan akhirnya tidak sembuh-sembuh sampai dari hasil scan terlihat bahwa ternyata ada pelengketan usus. Usus saya lengket, ya, sehingga waktu itu saya sakit perutnya itu, ya saudara, maaf bicara, saya tidak bisa BAB, pengen BAB tapi sakit sekali, kepengen kebelet gitu ya, tapi tidak bisa keluar. Dan kalau saya makan, makanan itu susah sekali turun. Kalau begitu saya tiduran, makanan itu bisa keluar lagi sampai ke mulut lagi. Jadi ini tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Dan itu membuat saya sangat menderita. Dan ternyata ada pelengketan usus. Akhirnya dokter anak-anak saya lihat dari Google dan tanya-tanya temannya yang dokter, berkata kalau pelengketan usus tidak ada cara lain kecuali operasi. Akhirnya kami minta, dok, operasi aja dah. Baru 1 tahun yang lalu operasi kandungan, diangkat semua. Sekarang operasi lagi, tidak apa-apa. Kalau memang Tuhan kehendaki begitu, silakan. Akhirnya saudara, saya dioperasi lagi usus, dipotong, di bypass, yang lengket itu dipotong. Dokter berkata, resikonya adalah saya BAB keluar lewat kantong. Itu yang pertama, ya, jadi di luar ya saudara. Yang kedua, saya bisa kalau buang air kecil, kencing itu tidak sadar. Ya, karena ada syarafnya mungkin bagian apa saya kurang paham itu yang kepotong, dia bilang. Jadi itu resiko-resikonya. Dokter kasih tahu, saya bilang oke, ya saya hanya berdoa minta sama Tuhan kalau bisa semua itu tidak usah terjadi. Dan ternyata saudara, puji Tuhan, setelah saya di bypass, dipotong ususnya, sampai hari ini saya tetap sehat. Memang setelah dioperasi usus itu, dokter bedah usus itu bilang, saya bersih. Tapi tetap dia ambil, ada cairan yang dia ambil, dan dia kasihkan ke lab untuk diperiksa. Nah, hasil pemeriksaan lab, dokter panggil anak-anak saya dan bilang, ini ada kanker, harus ada penanganan lebih lagi. Saya sampai bilang, tidak mungkin ada kanker lagi. Nah, akhirnya saya ke dokter yang mengangkat operasi pertama saya, yaitu payudara. Saya bilang, dok, ini gimana? Dokter usus bilang katanya bersih, tapi ini kok hasil lab kok katanya ada. Dan dokternya memberi saya penjelasan yang bisa saya mengerti. Dia bilang, pandangan mata tidak sebagus lewat lab. Jadi kamu harus lebih percaya kepada hasil lab. Terus saya bertanya, jadi selanjutnya saya harus bagaimana lagi? Dan dokter berkata begini aja, kamu ikut PET scan. PET scan itu satu scan khusus untuk kanker. Kalau hasil PET scan bagus, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau hasil PET scan nanti tidak baik, ada mungkin jejak kanker, ya, nanti saya akan kasih obat, tidak usah pakai operasi gitu. Dia bilang gitu. Karena ini sama-sama hormon, bisa diobatin dengan yang untuk hormon juga gitu. Oke, saya setuju dan saya periksa PET scan. Ternyata hasil PET scan bagus. Tuhan, saya bilang
Sekalipun dokter periksa setiap kali ada sel kanker, ada sel kanker, tapi ternyata Tuhan sudah membersihkan. Ya, sampai saat ini saya dalam keadaan sehat, tidak kurang satupun apa. Hanya pantangannya adalah jangan makan pedas karena itu bikin diare. Ya, jadi memang karena dokter bilang mungkin faktor radiasi itu bikin usus saya jadi tutup atau gimana gitu. Jadi kalau ada pedas atau gorengan yang terlalu banyak itu bikin saya diare. Hanya itu aja. Yang lain-lain oke. Setiap setengah tahun sekali saya tetap periksa scan untuk menyatakan bahwa saya bebas bersih. Ya. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya bersih dari kanker. Ya, sudah menyembuhkan. Ya, saudara. Jadi kalau lihat riwayat operasi saya, kalau sampai saat ini Tuhan masih beri saya umur, ya, masih beri saya kesempatan untuk hidup, saya tahu Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Ada 4 tahun. Tidak lama, ini singkat sekali, ya. Saya masih ingat awal tahun 2023 masih diperbentukkan, ya, Jokowi ini tahun yang sulit tahun, tapi ternyata kita saya 2023 mau masuk 2024 kita percaya, ya. Walaupun waktu bertambah rasanya buat kita bertambah singkat, tapi yang penting saudara kita menyiapkan diri dengan baik, ya. Kalau tadi Martin jelaskan itu dibandingkan dengan jam, maka saya sudah hampir jam 24 ya, sudah hampir jam 24. Saya tiap kali itu waktu itu saya taruh di meja ya botolnya ya saudara, setiap kali saya lihatin 4 tahun, waduh ini sudah mau setahun lagi lewat ya. Dan saya berusaha ya saudara, hanya bisa berusaha menyelesaikan pertandingan iman kehidupan yang diwajibkan bagi saya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Ya. Itu satu-satunya yang bisa saya lakukan. Biarlah saudara kita tunggu Ibu Indriani sebentar ya. Suara masjid di mana itu? Masuk ke link kedua ya. Nanti kita bisa tanya jawab ya dengan Ibu Indriani. Ya. Sudah masuk lagi ya. Ya, silakan lanjut. Iya. Maaf ya, terlalu semangat ya, jadi kelamaan. Ya, puji Tuhan ya. Saya kira udah cukup ya, saudara ya. Yang saya ingin sampaikan adalah mari kita sadari, saudara, ya, bahwa memang hidup ini singkat, ya. Waktu itu kalau
kita pikirkan, saudara, bahwa di hadapan Tuhan 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Maka kalau saya berumur 100 tahun pun itu hanya 2,4 jam di hadapan Tuhan. Ya. Dan itu harus kita ingat-ingat, ya, sangat singkat. Karena itu mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya mau suatu hari kalau Tuhan panggil saya, entah itu kapan, ya, banyak yang berdoa supaya batu saya bertambah katanya, ya terserah Tuhan aja, ya, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menentukan umur hidup manusia. Saya mau kalau satu kali Tuhan panggil saya akan mendengar Tuhan Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik. Berarti saya sudah finishing. Puji Tuhan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk luar biasa, ya, kesaksian yang luar biasa. Apakah botol dengan batu itu ada di depan Bu Ingriani saat ini? Enggak, karena saya saat ini ada di toko. Oh, di toko. Dan botol itu ada di rumah. Iya. Iya. Iya, baik. Ini bertubi-tubi ya kasus kanker yang dialami oleh Ibu Ingriani, ya. Luar biasa ya. Jadi sekarang di botol itu batunya ada berapa? 4. Tinggal 4 ya? 4. Ya, tinggal 4, Mak. itu apa, suami, anak-anak tuh kalau lihat botol itu gimana tuh? Mereka bilang, nanti ditambah, maaf sama Tuhan. Dan suami suka melarang saya, jangan lihat kayak gitu, dia takut. Ini menarik ya. Oke, saya beri kesempatan kepada teman-teman kalau ada yang mau bertanya ya kepada Ibu Ingriani. Mungkin Pak Buyung dulu, setelah itu nanti Ibu Niken. Ada pertanyaan, Pak? Iya. Saya mau tanya ini, Bu. Iya, Pak Buyung. Berkaitan kalau saya menghadapi hal seperti itu, pasti yang pertama reaksi di dalam diri itu, kalau saya ya, itu perasaan kacau duluan itu pasti ada. Gitu ya. Waduh, begini, gitu ya. Itu pasti ada seperti itu. Kalau selama ini Bu Ingriani bagaimana menghadapi, apakah muncul perasaan seperti itu atau ya udah, atau yang lainnya? Jadi ya udah, ini udah yang harus saya hadapi, maka harus